Suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Agama dan iman itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi seringkali kita samakan di dalam penghayatan kita sehari-hari. Bila kita melihat secara lebih dalam, agama itu lebih pada suatu tatanan, satu lembaga yang punya sistem untuk membimbing orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan iman itu lebih pada keputusan saya secara pribadi untuk percaya, mempercayakan hidup saya ini kepada Tuhan. Maka seringkali kita melihat orang yang beragama itu belum tentu beriman, tetapi pada umumnya orang yang punya iman itu beragama. Ada banyak oknum beragama tetapi perbuatannya secara moral jahat, buruk. Tetapi ada yang sebaliknya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini, terutama hari-hari pertobatan ini, kita diundang supaya kita boleh membuat evaluasi pada hidup kita. Bagaimana sejatinya kita menghayati kehidupan beragama kita dan beriman kita. Keduanya memang berbeda satu sama lain, tetapi kedua itu adalah saling mengandaikan. Agama itu membimbing saya, perayaan-perayaan suci itu membimbing saya, pikiran dan hati saya ini semakin mengenal Kristus dan hidup seperti Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, iman kekatolikan kita yang kaya dengan tradisinya itu haruslah menghantar kita kepada Kristus. Salah satu kekayaan dari tradisi iman kita itu adalah devosi-devosi yang kita rayakan dalam gereja. Salah satunya adalah devosi tentang jalan salib yang kita rayakan pada hari Jumat selama hari-hari pantang dan puasa ini. Akan tetapi saudara-saudari, lebih dari semua ini, apa sebenarnya yang Tuhan mau kehendaki kepada kita dari perikop Injil dan bacaan pertama hari ini? Yesus ingin memberi kita sebuah standar bahwa iman yang baik itu, beragama yang benar itu adalah sebuah transformasi di dalam kehidupan kita. Ada sebuah perubahan perlahan-lahan dari pemikiran saya, dari permenungan saya, sampai pada keputusan yang bermuara pada perbuatan saya sehari-hari. Seperti apa? Itu barangkali pertanyaan kita semua. Lihatlah dalam kitab suci, Allah itu adalah Bapa yang murah hati. Maka inilah juga menjadi puncak dari transformasi dalam hidup kita, dari perubahan kita, ketika kita beragama dan beriman yang baik dan benar. Supaya saya ini menjadi murah hati. Supaya Bapak Ibu juga menjadi murah hati. Murah hati seperti Bapa adalah murah hati. Murah hati itu artinya saya membiarkan diri saya ini murah hati untuk mengampuni. Mengampuni musuh-musuh saya. Mengampuni orang-orang yang melukai saya. Murah hati untuk didamaikan dengan mereka, didamaikan dengan Kristus, karena dosa sekecil apapun itu merenggangkan hubungan saya dengan Kristus dan hubungan saya dengan Anda sekalian. Ini bukan hanya jargon, ini bukan hanya satu ungkapan yang menarik bahwa kita dipanggil untuk murah hati. Kita ini adalah anak-anak Allah yang murah hati, tapi ini adalah panggilan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Allah itu, saudara-saudari, dikatakan dalam Mazmur hari ini tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Dengan bahasa yang begitu retoris dikatakan, bila Allah itu mengingat-ingat kesalahan kita, siapakah yang pantas di hadapan Tuhan? Jangankan Tuhan, Anda pun, kalau Anda mengingat kesalahan saya, kesalahan orang yang berbuat salah kepada Anda, maka tidak ada yang tahan hidup dengan kita. Tapi justru karena kita mau mengampuni orang yang bersalah, orang yang berdosa, maka hidup bersama itu dimungkinkan. Keluarga itu, komunitas itu dimungkinkan
karena kita mau mengampuni seperti Allah murah hati untuk mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, mari berdoa supaya pada hari-hari pantang dan puasa ini bukan hanya kita bermati raga secara badani, tapi bermati ragalah juga secara rohani. Biarkan hati kita ini boleh perlahan-lahan menjadi murah hati seperti Allah murah hati. Saudara-saudari, mungkin kita perlu bertanya, apa ukuran murah hati itu selain kita mudah untuk mengampuni? Untuk melihat hidup keagamaan saya dan iman saya ini sudah baik atau benar, ada dua hal para saudara-saudari, dua poin. Pertama adalah mari kita melihat adakah kerinduan hati kita ini untuk bertobat ketika kita datang menghadiri perayaan Ekaristi atau ketika kita datang untuk menghadiri doa-doa bersama. Lihatlah para saudara-saudari, dalam Injil Sinoptik ada dua orang pemuda datang ke bait Allah. Yang satu itu adalah orang Farisi, yang satu itu adalah orang berdosa. Dua yang berbeda statusnya dan caranya berdoa juga berbeda. Yang satu datang itu dengan menunjukkan semua kebaikannya di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini berpuasa, saya ini berderma dan lain-lain. Tapi yang kedua itu, seorang berdosa itu, dia keluar, dia berlutut di depan sana. Dia hanya menepuk dadanya seperti dikatakan pemazmur, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Bila hidup keagamaan dan iman kita baik dan benar, kita sejatinya datang kepada Tuhan seperti pemuda berdosa itu. Ada disposisi pertobatan di dalam diri saya dan di dalam diri kita bersama. Kemudian yang kedua saudara-saudari, indikasinya adalah saya punya hati yang total untuk melayani Tuhan dalam gereja. Itu adalah indikasi-indikasi yang baik yang perlu kita renungkan untuk mengukur hidup keagamaan dan iman kita yang baik. Yesus pun menegur dua murid yang meminta mereka untuk duduk di sebelah kanannya. Karena Yesus ingin menekankan siapa yang terbesar dialah pelayan dari semuanya. Siapa yang meninggikan dia direndahkan, siapa direndahkan dia ditinggikan. Melayani itu adalah indikasi dasar bagi orang yang hidup keagamaannya dan imannya baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.